Kenapa kau tidak istirahat di kamar saja? Menyusahkan, bentak Bang Rama kepadaku. Aku terdiam menarik nafas panjang. Aku hanya ingin mencari angin segar, Bang. Jenuh rasanya diam di kamar saja. Jawabku dengan suara parau sambil berusaha berdiri perlahan. Tak ada usaha Bang Rama untuk membantuku berdiri. Jangan bikin orang susah, aku capek, mau istirahat. Bang Rama menjawab dengan ketusnya. Aku hanya menunduk, tak berani menatap wajahnya. Abang, kenapa abang tidak menceritakan kalau kita telah kehilangan calon bayi kita? Tanyaku halus. Jangan banyak tanya, semua karena kelalaianmu sendiri. Tidak bisa menjaganya, sana jangan menggangguku. Suara Bang Rama meninggi, menjawab pertanyaanku, sambil berlalu menabrak bahuku hingga aku terduduk di sofa. Alia di rumah panti. Aku seorang wanita yatim piatu yang dibesarkan di rumah panti karena ibu dan ayahku sudah tiada sewaktu aku berumur 5 tahun. Mereka meninggal dalam kecelakaan lalu lintas sewaktu pulang kerja. Saat itu, tidak ada satupun dari keluarga ibu dan ayahku mau merawatku, dengan alasan mereka sudah repot dan banyak tanggungan. Tepat di hari ketiga, selepas orang tuaku meninggal, aku dibawa ke rumah panti asuhan, ya rumah panti kasih ibu. Dan aku disambut oleh Ibu Ningsih, seorang ibu berumur kurang lebih 35 tahunan, cantik, putih dengan paras yang berwibawa keibuan, lembut dan penuh kasih. Ah, sudah sampai Alia sayang. Mari masuk, jangan sungkan. Suara Ibu Ningsih yang begitu lembut menyambutku. Oh ya Bu, terima kasih. Jawab Om Rafa. Om Rafa adalah kakak dari ayahku, seorang pekerja pabrik di perusahaan swasta di kota kami. Om Rafa sebenarnya mau merawatku, tapi Tante Nancy istrinya menolaknya. Katanya gaji Om Rafa tidaklah cukup untuk merawatku, sedang untuk kehidupan mereka saja pas-pasan. Kami pun duduk di ruang tamu yang sederhana. Setelah Om Rafa berbincang-bincang dengan Bu Ningsih, jadi begini Pak Rafa dan Bu Nancy, Alia akan kami asuh semampu dan sebisa kami. Tapi karena keluarga dari Alia masih ada dan tidak berkenan merawat dan mengasuh, maka Pak Rafa dan Bu Nancy harus menandatangani surat perjanjian yang sudah menjadi standar rumah panti kami. Om Rafa dan istrinya sedikit terkejut melihat isi surat perjanjian itu. Aku hanya diam membisu, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Karena kehilangan kedua orang tuaku membuatku sangat sedih dan kehilangan. Tak lama, Tante Nancy berbisik kepada Om Rafa, kemudian langsung menandatangani surat tersebut. Setelah itu, Om Rafa dan istrinya beranjak izin pamit kepada Bu Ningsih. Om Rafa memelukku erat dan menangis. Maafkan Om ya Alia, Om tidak bisa merawatmu karena keadaan. Aku hanya diam tanpa menjawab sepatah kata pun. Sekilas aku melihat isi surat tersebut. Pada poin terakhir, tertulis bahwa pihak keluarga tidak diperkenankan untuk menjenguk hingga mengakui anak yang sudah dititipkan. Alia dengan rumah tangganya. Waktu terus berlalu. Tak terasa sudah 20 tahun aku diasuh Bu Ningsih. Dalam asuhan Bu Ningsih, aku tumbuh menjadi wanita yang kuat. Mungkin bisa dikatakan cukup cantik. Dan aku sudah bekerja di bank swasta yang gajinya cukup lumayan. Dengan gajiku itu, kusisihkan untuk tabungan, dan kuberikan kurang lebih 35% gajiku untuk Bu Ningsih dan keperluan rumah panti. Dengan hasil tabungan tersebut, aku mampu membeli kendaraan dan rumah yang cukup mewah. Seperti biasa, aku bangun jam 4 pagi, melakukan aktivitas seorang istri. Jam 5, kubangunkan Bang Rama untuk sholat subuh dan bersiap untuk bekerja. Jam 6 sarapan sudah aku siapkan di atas meja makan, dan kupanggil Bang Rama, ibu mertua, dan Sisil adik iparku yang masih kuliah untuk sarapan pagi. Sebagai seorang istri, kerjamu lelet sekali,
Si Rama hampir telat berangkat kerja. Ibu mertuaku berteriak marah kepadaku. Jantungku hampir copot mendengarnya. Hari ini memang aku agak sedikit lambat menyiapkan sarapan, karena biasanya jam 5.40 pagi sarapan sudah tersedia di meja makan. Sudah 2 hari ini, tubuhku cepat lelah dan berkeringat dingin. Maafkan Alia, Bu. Alia sepertinya lagi kurang sehat. Sudah makan obat tapi belum baikan juga. Jawabku dengan sangat sopan. Ah, alasanmu saja itu. Kalau suamimu telat ke kantor, kerjaannya jadi tertunda karena kelalaianmu. Bagaimana? Ibu mertua terus saja menyalahkanku. Aku hanya diam, tidak mau membuat masalah. Bang Rama tidak melakukan apapun atas setiap perlakuan ibunya terhadapku. Sudahlah Mbak, jangan terlalu banyak alasan. Mbak mau Bang Rama kena masalah di kantornya atas keteledoran Mbak ini. Sisil, adik iparku, ikutan menceramahiku. Dia tidak pernah membantu. Setiap urusan rumah tangga, semua menjadi tanggung jawabku. 2 hari yang lalu, Sisil tepingin makan soto ayam. Sedangkan aku sudah bersusah payah masak makan malam untuk kami. Katanya dia tidak selera dan kepingin soto ayam yang ada di luar komplek perumahan kami, yang jaraknya kurang lebih 15 km kalau ditempuh dengan motor. Hari itu hujan sangat deras, tapi ibu mertuaku tetap memaksaku untuk keluar membeli makanan anak kesayangannya. Bang Rama yang sedang menonton TV pun menyuruhku untuk tetap keluar beli soto ayam itu. Walaupun hujan deras, aku dengan terpaksa tetap keluar mengendarai sepeda motor butut Bang Rama dengan memakai mantel hujan, menuju warung soto tersebut. Singkat cerita, sekembali dari membeli soto, motor itu mogok, dan aku kebingungan, tidak bisa menyalakannya. Hingga terpaksa, aku mendorong motor tersebut sampai di rumah. Waktu menunjukkan jam 11 malam. Setibaku di rumah, Sisil dan ibu mertuaku segera menghampiriku dengan wajah yang jutek. Beli di Turki apa soto ayam itu? Hingga dari jam 7 sampai sekarang baru pulang. Bentak ibu mertuaku. Ya, beli soto ayam saja sampai berjam-jam. Sudah hilang nafsu makanku. Tambah Sisil dengan ketus. Bang Rama pun menghampiriku. Kau beli di mana jam segini baru pulang? Kau tahu kami kelaparan menunggumu. Bang Rama ikutan memarahiku. Hatiku hancur, sedih. Dia tidak menanyakan keadaanku, tidak bertanya kenapa motor bututnya kudorong. Sedangkan dia melihat seluruh tubuhku basah kuyup, bibirku membiru, tubuhku kedinginan. Kuparkir motor butut sialan itu dan segera masuk rumah. Kubuka bungkus soto ayam itu dan kumasukkan ke dalam mangkok besar bersama bumbunya. Tapi kulihat semua makanan yang telah kusiapkan tadi sudah ludes tak bersisa. Mereka bilang kelaparan, tapi masakanku habis tak bersisa. Soto ayamnya sudah kusiapkan di meja makan. Aku memberitahukan mereka, segera aku masuk kamar dan mandi, mengganti pakaian agar lebih hangat. Aku membuka kotak obat, mencari parasetamol, berharap tubuhku tidak tepar nanti. Kemudian kuambil wudhu dan menunaikan sholat isya yang sudah tertunda terlalu lama. Tanpa terasa, di sujud terakhirku, air mataku berlinang tiada henti. Kesedihan menyelimuti seluruh tubuhku. Tubuhku terasa hancur berkeping-keping. Kuadukan semua perbuatan mereka kepada Tuhanku dalam diam. Menantu bagai babu. Apapun yang dilakukan ibu mertua dan adik iparku, Bang Rama hanya diam membisu tanpa melakukan apapun, tanpa memperdulikan perasaanku. Kembali di meja makan. Kalau kau tak mampu melakukan tugasmu sebagai seorang istri, maka akan kusuruh Rama mencari wanita lain yang lebih daripadamu, kata ibu mertuaku. Seolah dia bukan seorang wanita, dia ada rasa empati kepada sesama wanita. Betul tuh Bang, sepertinya Mbak Alia tidak mampu jadi istri abang.
Tambah Sisil, seolah dialah wanita paling sempurna. Padahal di rumah, dia layaknya seorang putri raja yang semuanya harus dilayani. Termasuk pakaian dalamnya pun aku yang cuci. Aku menatap Bang Rama dengan mata berkaca-kaca, berharap perlindungan. Tapi sayangnya, yang kulihat hanya seorang laki-laki yang mematung tiada hati dan perasaan. Aku hanya bisa menangis, tidak mampu berkata-kata. Jangan hanya bisa menangis saja. Beresin semua piring kotor ini dan langsung cuci, pastikan bersih. Setelah itu, cuci semua pakaian kotor itu, lalu ke pasar belanja untuk makan siang. Perintah ibu mertuaku, bagai seorang ratu yang sedang memberikan perintah kepada babunya. Mataku masih memerah sambil mengerjakan semua pekerjaan. Setelah pulang dari pasar, waktu menunjukkan jam 10. Tubuhku terasa capek sekali. Baru saja aku membaringkan tubuhku di atas kasur di kamarku. Oh, santai sekali Nyonya Besar. Kerjaan belum rampung, sudah mau tidur. Tegur ibu mertuaku dengan ketus. Dia masuk kamarku tanpa mengetuk pintu. Aku terkesiap, segera duduk. Maaf Bu, bukannya ibu harus mengetuk pintu dulu Bu? Jawabku dengan lembut. Mengetuk pintu? Kau pikir siapa dirimu itu, hingga aku perlu izin untuk masuk ke kamar ini? Ini rumah anakku, jadi aku bebas mau melakukan apapun, dan tidak perlu izin dari siapapun. Dengan nada tinggi, lebih tinggi dari suara penyanyi rock, ibu mertuaku membentakku. Yang tidak diketahui ibu mertuaku, bahwa rumah, semua furnitur dan mobil adalah punyaku. Hasil kerja kerasku sebelum menikah dengan anak kesayangannya. Maaf Bu, ini kamarku dan Bang Rama. Aku baru mau istirahat sebentar Bu. Badanku capek sekali, baru minum obat, badanku lagi kurang sehat. Aku berusaha menjawab sesopan mungkin. Tubuhku basah, keringat dingin, badanku gemetar. Rasa tulangku tidak kuat menopang tubuh mumil ini. Itu saja alasanmu. Cepat masak sana, kami sudah lapar. Timbalnya tanpa memikirkan keadaanku saat ini. Baik Bu, ku jawab datar tanpa ekspresi apapun. Segera aku keluar kamarku, menuju dapur, dan memasak semua belanjaanku dari pasar tadi. Jam menunjukkan sudah jam 12 lebih. Tapi aku belum selesai juga masak untuk makan siang. Tiba-tiba, pandanganku samar kabur. Semua tampak berbayang. Lalu, Bu! Aku terjatuh di dapur tak sadarkan diri. Bapak membiarkan istri Bapak sampai 2 hari lemas, demam, bahkan berkeringat dingin. Kenapa tidak segera dibawa ke rumah sakit? Karena suara ini lamat-lamat membangunkanku. Aku tersadar, sudah ada dalam sebuah ruangan, di atas kasur, dengan selang infus di tanganku, dan ventilator oksigen di mulutku. Kulihat seorang dokter muda sedang memarahi suamiku. Rupanya suara dokter inilah yang membangunkanku. Saya tidak tahu dokter, saya kira demam biasa. Jawab suamiku dengan suara bergetar dan gelagapan. Sepertinya ia tampak menyesali perbuatannya kepadaku. Ikut saya. Dokter tersebut mengajak Bang Rama mengikutinya. Bang Rama mengekor seperti anak ayam mengikuti induknya. Tidak lama, Bang Rama masuk lagi ke ruanganku. Duduk dan menggenggam erat jari tangan kananku. Wajahnya sedih, murung, entah aku tak tahu kenapa. Setelah 2 minggu di rumah sakit, aku diizinkan pulang dengan syarat berobat jalan dan harus banyak istirahat. Kembali ke rumah, kulihat ada semacam berkas di atas meja kamarku. Kuambil lalu kubuka. Betapa terkejutnya aku. Ternyata aku di situ tertulis bahwa rumah sakit sudah melakukan DC atau dilation and curettage terhadap diriku dengan usia kandungan 3 minggu. Betapa hancurnya hatiku. Air mataku langsung banjir.
Inginku menjerit berteriak. Aku telah kehilangan calon bayiku. Ku ambil handphoneku. Ku telepon Bang Rama. Tapi tidak diangkat. Ku telepon lagi, dan lagi. Hasilnya masih sama, tidak diangkat. Sesibuk itukah dia hingga tak mendengar panggilan telepon dari istrinya yang malang ini? Ku buka WhatsApp dan ku coba mengetik chat kepadanya. Bang, bisa pulang lebih awal. Pesannya masih belum dibaca. Pikiranku kalang kabut, tidak tahu harus berbuat apa. Aku keluar dari kamar. Sedang ibu mertua dan Sisil adik iparku tidak tahu ada di mana, aku sendirian. Selang 1 jam, Bang Rama pulang dengan wajah yang kusut. Setelah memarkir mobilnya, dia masuk tanpa mengetuk pintu dan mengucap salam. Langsung kusambut kepulangannya dengan langkah tertatih. Tiba-tiba, "Buk, aku terjatuh tepat di depan Bang Rama. Kenapa kau tidak istirahat di kamar saja? Menyusahkan," bentak Bang Rama kepadaku. Aku terdiam menarik nafas panjang. "Aku hanya ingin mencari angin segar, Bang. Jenuh rasanya diam di kamar saja," jawabku dengan suara parau sambil berusaha berdiri perlahan. Tak ada usaha Bang Rama untuk membantuku berdiri. "Jangan bikin orang susah. Aku capek, mau istirahat," Bang Rama menjawab dengan ketusnya. Aku hanya menunduk, tak berani menatap wajahnya. "Abang, kenapa abang tidak menceritakan kalau kita telah kehilangan calon bayi kita?" tanyaku halus. "Jangan banyak tanya, semua karena kelalaianmu sendiri. Tidak bisa menjaganya, sana jangan menggangguku." Suara Bang Rama meninggi, menjawab pertanyaanku, sambil berlalu menabrak bahuku hingga aku terduduk di sofa. Tanpa kusadari, air mataku jatuh di pipi. Wanita malang ini merasa terabaikan, tidak dipedulikan dalam duka nestapanya. Kuambil handphoneku yang kutaruh di atas meja. Lalu aku menelpon Ibu Ningsih. Kring. Aku menunggu jawaban Bu Ningsih dengan penuh harap. Kuulangi lagi dan lagi. Teleponku tidak diangkat. Mataku terasa sembab. Serasa tidak ada satupun orang yang akan memperdulikan kedukaanku ini. Hingga aku tertidur di sofa. Cahaya harapan. Bu Ningsih baru pulang menjemput Bang Hafiz di bandara. Hafiz adalah anak angkatnya yang telah berhasil menjadi pengusaha dan sekarang kembali ke panti untuk melepas kerinduannya dengan rumah yang menempanya, menjadi laki-laki yang kuat hingga berhasil seperti saat ini. Bu Ningsih sudah menyiapkan makanan kesukaan Bang Hafiz di meja makan. Sayur kangkung, tempe orek, dan sambal petai. Setelah selesai makan, Bu Ningsih membuka handphonenya. Sontak saja ia sangat terkejut bahwa Alia sudah menelponnya berkali-kali. Saat di bandara, Bu Ningsih sholat zuhur dan HP-nya dinonaktifkan agar tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Sayangnya ia lupa mengaktifkan lagi. "Alia menelpon ibu berkali-kali," ucapnya kepada Bang Hafiz. "Coba telepon balik, Bu. Pasti ada sesuatu yang penting," jawab Bang Hafiz. Kemudian Bu Ningsih menelpon Alia. Sekali, 2 kali. Sampai 3 kali teleponnya tidak diangkat. Hal ini membuat Bu Ningsih sangat khawatir. Hingga Bang Hafiz menyarankan agar Bu Ningsih menelpon suaminya. Segera saja Bu Ningsih mencari kontak Bang Rama. Lalu, kring. Bang Rama yang lagi tidur di kamar tidak mendengar HP-nya berbunyi. Sampai 3 kali Bu Ningsih menelpon, tapi tidak diangkat juga. "Hafiz, tidak diangkat juga." Sambil menatap Bang Hafiz, Bu Ningsih penuh kekhawatiran terhadapku. "Tunggu, Bu." Bang Hafiz mengambil handphonenya, menelpon seseorang. "Antarkan mobil untuk saya, sekarang. Nanti saya kirim alamatnya," ucap Bang Hafiz di teleponnya.
"Siapa, Nak?" tanya Bu Ningsih. "Orang kantor, Bu. Saya minta diantarkan mobil supaya kita bisa ke rumah Alia dan memastikan dia baik-baik saja." Bu Ningsih tersenyum tipis dengan mata sayu. Hatinya penuh dengan rasa khawatir kepadaku. 40 menit berlalu, suara mobil terdengar di halaman. Bang Hafiz dan Bu Ningsih keluar. Lalu turun seorang bapak dengan baju kasual keluar dari mobil. "Assalamualaikum, Pak," ucap bapak itu. "Waalaikumsalam," jawab Bu Ningsih dan Bang Hafiz. "Masuk dulu, Pak," pinta Bu Ningsih kepada bapak tersebut. "Terima kasih, Ibu. Saya hanya mengantar mobil untuk Pak Hafiz. Saya masih ada kerjaan di kantor," jawab bapak itu dengan sopan. "Pak, Bu, saya izin kembali ke kantor. Ini kunci mobilnya," ucap bapak itu. "Terima kasih, Pak. Aman. Silahkan Bapak kembali ke kantor," jawab Bang Hafiz. Pak Aman, nama bapak itu, ia adalah kepala bagian HRD di kantor Bang Hafiz. "Gimana, Bu? Kita langsung berangkat saja ya?" tanya Bang Hafiz kepada Bu Ningsih. Bu Ningsih mengangguk, kemudian berbalik mengambil tasnya dan... "Ratih, Ratih!" Bu Ningsih memanggil Ratih. Ratih adalah wanita yang membantu segala urusan di rumah panti. "Ya, Bu." Ratih buru-buru keluar dan menjawab, "Ibu dan Bang Hafiz mau ke rumah Mbak Alia. Kamu tolong jaga anak-anak ya," pinta Bu Ningsih kepada Ratih. Ratih mengangguk. Suara kaki begitu buru-buru menuruni tangga dari kamarku. Sontak aku terbangun terkejut. Rupanya Bang Rama sedang terburu-buru. Aku berdiri dan... "Mau kemana, Bang?" tanyaku kepada Bang Rama. Tapi wajahnya dingin, seperti aku tidak mengenalnya sama sekali. Dan pertanyaanku pun tidak dijawab sama sekali. Brem, suara mobil keluar dari garasiku. Pelan-pelan aku kembali duduk di sofa dan kubuka HP-ku. Kulihat panggilan telepon berkali-kali di HP-ku. Bu Ningsih, ya Bu Ningsih menelponku. Tak lama suara mobil terdengar masuk ke halaman rumahku. Kemudian, "Assalamualaikum," suara khas, lembut di depan pintu rumahku. "Waalaikumsalam," ku jawab salam Bu Ningsih sambil berjalan pelan menuju pintu. Setelah kubuka pintu, ku cium tangan Bang Hafiz dan menoleh ke arah Bu Ningsih. "Ibu," ucapku dengan suara yang parau. Langsung saja ku peluk erat wanita yang telah membesarkan dan mendidik wanita malang ini. Air mataku tumpah, suaraku sesegukan. Di mall, setelah sampai di supermarket besar di kota kami, Bang Rama buru-buru menelpon ibu mertuaku. "Bu, di mana?" tanya Bang Rama dengan suara datar. "Di kasir, Ram," jawab ibu mertuaku singkat. Segera saja Bang Rama menutup teleponnya dan menuju kasir. Tidak berapa lama, Bang Rama membayar semua belanjaan ibu mertua dan Sisil. Setelah di dalam mobil, "Kok bisa belanja segitu banyak, tapi tidak ada uang? Harusnya tanya Rama dulu kalau mau belanja sebanyak ini. Belanja keperluan yang tidak penting seperti ini sampai menghabiskan 25 juta rupiah." Bang Rama sedikit marah karena ibu mertuaku dan Sisil shopping terlalu banyak tanpa meminta izin kepada Bang Rama terlebih dahulu. "Kenapa abang marah-marah? Lebih baik kami belanja daripada menjaga istri abang yang tak berguna itu." Sisil tiba-tiba menjawab asal saja. "Diam kau, selama ini abang diam. Ibu dan kau hanya berfoya-foya," bentak Bang Rama. "Apa kau pikir mencari uang itu gampang? Dan kalian sangat membenci Alia, yang aku sendiri tidak tahu kenapa. Sekarang kita pulang. Setelah ini, tidak ada lagi belanja-belanja seperti ini." Bang Rama marah. "Ada masalah apa, Ram? Kenapa tiba-tiba marah seperti ini?" tanya ibu mertuaku. Tapi Bang Rama hanya diam. "Ram, kita cari makan dulu ya. Ibu dan Sisi lapar." Tanpa menjawab sepatah kata pun, Bang Rama tetap melaju mobilnya. Kemudian, stop di warung makan kecil. "Ayo, katanya lapar," pinta Bang Rama. Sisil dan ibu mertuaku terkejut. Bang Rama membawa mereka makan di rumah makan kecil.
Sisil mau protes, tapi segera saja ibu mertuaku memberikan kode untuk diam. "Ayo cepat, aku masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan hari ini," ucap Bang Rama dengan datar.